Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau panggil untuk bahagia. Bantu kami untuk menemukan kebahagiaan sejati. Bukan pada barang, bukan pada orang, bukan pada materi, bukan pada harta, bukan pada apapun selain kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama ini. Berkati kami, supaya kami dapat menemukan kebahagiaan sejati itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pasti tidak ada seorang pun yang tidak mau bahagia. Tetapi harus jujur kita katakan bahwa kebahagiaan itu tidak perlu dicari. Beberapa hari yang lalu seorang Romo Majis Van Suseno ditanya, apakah Romo bahagia? Dengan cukup lama dia menjawab, saya tidak mencari bahagia. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika saya memberikan diri kepada orang lain. Ketika saya mempersembahkan hidupku kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika saya melakukan perbuatan baik, murah hati, lemah lembut, rendah hati, dan seterusnya. Persis seperti yang dikatakan Yesus dalam sabda bahagia. Ketika kita mau bahagia, maka kita memberikan diri. Kita kosong, kita tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Nemo dat quod non habet. Ya. Ketika saya miskin dan saya bisa memberikan diri, karena miskinan saya bukan berarti saya tidak punya apa-apa, tidak punya benda dan seterusnya. Tapi karena kemiskinan itu adalah karena saya mau bersandar kepada Tuhan, bukan kepada diriku sendiri. Berbahagia adalah kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita menggantungkan hidup kita pada Tuhan, kalau kita mengajak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan, kalau kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, itulah bahagia. Tapi ketika kita mencari kebahagiaan itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kita mengukur kebahagiaan dengan rumah yang baru, rumah yang hebat, rumah yang mentereng, yang sekarang ini sangat diagung-agungkan oleh medsos sekarang. Artis A, artis B, artis C, dan segala macam rumahnya seperti istana, super mewah, super hebat, super full kompak. Apakah orang bahagia? Tak pernah. Orang sekali beronasis pada waktu itu juga tidak pernah. Hidupnya menderita, penuh dengan sengsara. Bahkan keturunan pun mati karena jatuh pesawat terbang. Tidak punya apa, dia segala istana, mewah dan segala macam. Jadi kita harus sadar kali lagi, jangan kita digerakkan pada sesuatu yang dari luar, eksternal. Ya, sesuatu yang kita rasa itu membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita gembira. Yang luar batin ini bukanlah segala-galanya, harus di dalam. Batin kita, itulah yang menjadi harapan kita, menjadi kekuatan kita, mencari, kita memberikan diri, bukan mendapatkan, memberikan diri. Maka Paulus ketika dikatakan dia tahu bagaimana arti menderita, dan dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, bukan kepada yang lain. Allah, pengenalan kita akan Allah sebagai sumber bahagia. Bukan kita mencari bahagia, tapi kita mencari relasi personal dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Justru seringkali di tengah segala penderitaan. Saya masih ingat puisi dari Santo Titus Brandsma yang dipenjara di kamp tahanan Nazi. Aku bahagia dalam derita. Dan dalam derita ini aku merasakan Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam diri kita. Maka kebahagiaan itu ketika kita bisa bahagia, kita bisa sukacita ketika kita justru mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami cobaan, mengalami apapun. Maka ujilah, tanyalah kepada diri kita masing-masing, apakah aku tetap bahagia ketika aku menderita? Ya, Tuhan bantu kita, bantu kami untuk bersandar hanya kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Tuhan memberkati Anda dan saya
supaya kita tetap bahagia karena kita bersandar pada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Bahagia yang memberikan seluruh dirinya kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.